Ya, dalam kurun waktu akhir Februari, seperti kita ketahui bersama bahwasanya wilayah Probolinggo diterjang banjir, di mana Sungai Kedunggaleng seperti mengamuk. Airnya meluap hingga masuk ke pemukiman warga dan banjir terparah berada di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Sampai ada 4 desa yang kebanjiran dan 5.000 jiwa lebih terdampak akibat banjir ini. Dalam program Tada Interview kali ini, saya akan mewawancarai Mas Anis Setiawan selaku Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BPBD Kabupaten Probolinggo. Wawancara ini atau Tada Interview ini kita akan mengetahui apa sebenarnya pemicu luapan air Sungai Kedunggaleng yang kemudian berujung banjir besar, khususnya di daerah Dringu ya, seperti kita ketahui bersama. Dan perlu kami informasikan juga bahwasanya saat ini kami sudah berada di Dam Kaliamas, tepatnya di Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu yang merupakan dam terakhir Sungai Kedunggaleng. Di mana sungai ini pada saat banjir, dam inilah yang sempat airnya meluap dan kemudian masuk ke pemukiman warga, khususnya di Desa Kedunggaleng dan Desa Dringu, dan terjadi sampai 4 kali. Nah, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Mas Aris ya. Baik, Mas, kita mohon waktunya di sela-sela tugasnya yang tengah mengurusi ya, saat ini masih fokus untuk penanggulangan bencana banjir ini masih terus berlangsung. Mas Aris, kalau kita berbicara mengenai Sungai Kedunggaleng dan Dam Kaliamas ini, Mas, apa sih analisanya sehingga bisa terjadi atau bisa air yang semulanya kalau kita lihat kan aman-aman saja, tapi pasca hujan berturut-turut sempat meluap ke pemukiman warga, Mas? Baik, Mbak, terima kasih. Menurut analisa BMKG, pada tanggal 10 Maret itu pada pukul 12 hingga pukul 15 itu terjadi hujan dengan intensitas lebat di hulu Sungai Kedunggaleng, yaitu di Kecamatan Bantaran, Kecamatan Kuripan. Karena lamanya hujan itu yang membuat debit air sungai meningkat dan di muka air juga semakin naik sehingga meluap ke pemukiman. Itu ya, memang karena yang paling utama itu karena intensitas hujan yang sangat tinggi ya. Nah, Mas, kalau kita tadi sudah dijawab bahwasanya karena intensitas hujan, apakah memang saben musim hujan terjadi luapan Sungai Kedunggaleng ini memang sampai naik ke pemukiman warga atau seperti apa? Iya, Mbak, kalau kita amati memang kalau setiap terjadi hujan dengan intensitas lebat yang cukup lama di wilayah hulu, itu kebanyakan memang sering meluap ke pemukiman. Jadi memang tapi yang paling parah memang tahun ini ya? Iya, yang paling parah tahun ini sampai terjadi 4 kali. Ya. Dan sangat-sangat membuat masyarakat juga setiap hujan turun juga sempat ada kekhawatiran rumahnya tergenang lagi air seperti itu ya. Nah, pemirsa, kalau bisa dilihat di belakang kami ini adalah tumpukan sampah. Nah, kita tanya ke Mas Haris, tumpukan sampah atau tumpukan material ini apakah memang sebelumnya ada atau ini bagian dari terbawanya air derasnya sungai, Mas? Kalau kita amati ini memang material bawaan banjir. Jadi ini seperti rumpun bambu, batang-batang pohon itu asalnya dari hulu sungai, bisa dari Kecamatan Bantaran, dari Teges, ya, sepanjang sungai itu. Kadang sampah-sampah yang biasanya masyarakat buang di sungai juga itu terbawa. Ya, jadi mulainya nggak ada sampah ini ternyata, dan ini memang murni terbawa karena sangat derasnya air pada saat intensitas hujan itu turun ya. Ini cukup besar, Mas ya, kalau kita lihat di sini ada bambu, ini adalah bagian dari sampah-sampah yang dulunya mungkin masyarakat juga membuang sampah, Mas ya. Ini adalah dampak juga ya, gitu. Nah, Mas Haris, ada berapa das atau aliran sungai sih, Mas, yang ada di Kabupaten Probolinggo ini? Di Kabupaten Probolinggo itu ada 2 wilayah sungai, Mbak. Jadi bagian barat itu masuk wilayah Sungai Rejoso, Welang Rejoso, wilayah Sungai Welang Rejoso. Untuk yang di bagian timur itu kita masuk wilayah Sungai Pekalen Sampean. Ya, ada 2 wilayah sungai. Sedangkan di
wilayah Sungai Welang Rejoso ini, yang termasuk di dalamnya adalah Das Kedunggaleng. Ada 17 daerah aliran sungai yang masuk di Kabupaten Probolinggo, termasuk wilayah Sungai Welang Rejoso. Nah, kalau misalnya dam Kaliamas atau Sungai Kedunggaleng ini apakah masuk memang kategori rawan, Mas? Rawan terjadi banjir? Berdasarkan kajian dan pemetaan yang BPBD buat, Ya. Kecamatan Dringu memang masuk kategori tinggi untuk bahaya banjir. Jadi memang kategorinya sangat tinggi ya. Tinggi. Meskipun sempat kan 4 kali terjadi banjir kemarin kan, meskipun nggak hujan, tapi kan air sungai ini kan naik, Mas. Nah, ini penyebabnya apa, Mas? Ya, itu tadi, Mbak. Jadi walaupun di daerah hilir tidak hujan, tetapi kalau di wilayah hulu, di Bantaran, Kuripan itu hujan dalam waktu yang cukup lama, itu akan menyebabkan tinggi muka air menjadi naik. Wah, ya, baik. Ya, dalam bencana banjir di Dringu ini, Mas, didapati penyebabnya ada 3 ya. Yang pertama itu tingginya sedimentasi yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai. Kemudian faktor kedua, banyaknya sampah, dan faktor ketiga, jebolnya tanggul atau pelensengan. Nah, apakah 3 faktor ini terjadi pada semua das, khususnya yang ada di Kabupaten Probolinggo? Iya, Mbak. Rata-rata memang penyebab banjir atau luapan air ke pemukiman di Kabupaten Probolinggo ini disebabkan dari 3 faktor itu. Selain infrastruktur sungai yang rusak, kemudian juga ada penyumbatan akibat sampah dan juga sedimentasi. Jadi memang semua 3 faktor itu memang terjadi di semua aliran sungai yang ada di Kabupaten Probolinggo. Rata-rata demikian ya. Nah, karena banjir ini memang menerjang sampai 4 kali, dan apakah saat ini masih ada warga yang mengungsi, Mas, atau di rumah di rumah pengungsian ya? Masih ada? Sampai saat ini sudah tidak ada, Mbak. Jadi 2 hari yang lalu itu warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi untuk tempat pengungsian sementara yang ada 2 di SDN Dringu 1 dan SDN Kedunggaleng ya? Ya. Jadi ada 2, semuanya saat ini sudah kosong. Jadi kondisinya sudah kosong, berarti aktivitas masyarakat sudah kembali normal? Hampir normal. Hampir normal. Mungkin saat ini masih proses untuk pembersihan rumah, seperti itu ya. Baik, Mas, kalau kita berbicara kemarin masih pada saat ada pengungsi ya, di tempat pengungsian ada warga yang mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan ini, totalnya ada sampai berapa warga sih yang mengungsi, Mas? Itu kalau kita melihat derasnya kemarin banjir yang menggenangi khususnya di daerah Kecamatan Dringu ini, di Desa Dringu maksudnya. Dringu ya. Baik yang tercatat di kami itu paling banyak kemarin 103 warga yang mengungsi. Namun setiap hari fluktuatif, jadi ada yang kembali ke rumah untuk melakukan pembersihan, kemudian kalau malam hari kembali lagi ke tempat pengungsian. Jadi mereka takut ada banjir susulan atau mungkin juga rumahnya masih belum bisa ditempati, jadi mereka masih tinggal di tempat pengungsian sementara selama proses pembersihan rumah dilakukan. Mas Haris, rata-rata paling banyak pengungsi ini kenapa sih kemudian memilih untuk mengungsi? Apakah memang kondisi rumahnya sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena banjir ini atau bagaimana? Iya, dari pengamatan kami ada 2 kemungkinan, Mbak. Yang pertama itu memang rumahnya masih belum bisa dihuni ya. Mungkin karena perabotannya banyak yang rusak, kemudian kotor karena lumpur. Kemudian yang kedua adalah mereka khawatir akan terjadi banjir susulan di malam hari. Ya. Jadi mereka memilih tinggal di tempat pengungsian sementara. Khususnya yang paling was-was ini mereka yang mempunyai anak di bawah umur ya, Mas ya, yang balita begitu. Nah, Mas, pada saat kemarin ada pengungsi di tempat pengungsian ini suplai makanannya ini bagaimana, Mas? Apakah murni semua ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini melalui BPBD kemarin di dapur umum atau bagaimana ini? Iya, Mbak. Kemarin saat terjadi banjir, antusias masyarakat sangat luar biasa, tinggi sekali. Jadi untuk pengungsi itu selain disuplai dari dapur umum lapangan yang didirikan oleh teman-teman relawan dari Tagana, itu kadang masyarakat juga langsung membantu ke tempat pengungsian sementara. Jadi banyak warga yang juga ikut hadir di tempat pengungsian, memberikan support kepada para pengungsi, juga memberikan bantuan langsung kepada mereka. Baik, jadi memang bantuan yang datang terus mengalir ya, Mas. Hingga saat ini kan ini sudah keberapa kalinya ya?
Hapus berapa pasca banjir ya Mas, semingguan mungkin ya. Iya. Ini kan sudah kondisinya sudah tidak ada hujan, sudah aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Nah, apakah suplai makanan itu masih berlangsung Mas, atau mungkin sudah diberhentikan secara otomatis? Nah, untuk dapur umum dari rekan-rekan Tagana saat ini masih standby di pos lapangan Kecamatan Dringu. Jadi sewaktu-waktu ada warga yang membutuhkan suplai makanan, teman-teman Tagana akan menyiapkan. Jadi mereka datang gitu ya, mereka melaporkan gitu bahwasanya memang mungkin ada warga yang mungkin masih belum bisa kembali normal kesehariannya, yaitu bentuk makanan bisa disuplai. Baik Mas Haris, kalau kita berbicara dampak ini Mas, dalam bencana banjir yang terjadi kemarin ini berapa sih total kerugian dan meliputi apa saja biasanya? Iya Mbak. Untuk total kerugian hingga saat ini tim Damage and Loss Assessment dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus melakukan assessment, melakukan penilaian kerugian. Sedangkan untuk dampak yang ditimbulkan akibat banjir ini, antara lain kalau warga itu ada 1.955 KK yang terdampak, terdiri dari 5.823 jiwa yang tersebar di 4 desa, yaitu Desa Dringu, Kedunggalem, Kalirejo, dan Tegalrejo. Kemudian untuk infrastruktur yang rusak, terdata di kami ada 8 titik infrastruktur sungai berupa tanggul atau parapet itu yang rusak. Kemudian juga kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Permukiman ya, dari Permukiman itu melakukan asesmen ada sekitar 28 sanitasi milik warga yang rusak berat. Kemudian untuk kerusakan rumah, dari Dinas Perkim juga melakukan asesmen, terdapat 1 rumah rusak ringan, 6 rusak sedang, dan 7 rusak berat. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut Mas, apakah masyarakat yang mempunyai rumahnya rusak ini apakah murni nanti dibantu oleh pemerintah atau mungkin ada upaya lain ya. Nah, kita lanjut terlebih dahulu sebelum jeda nanti Mas ya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena tak ada interview akan kembali usaha jeda berikut ini. Saya, Camat Dringu, menghimbau kepada masyarakat yang terdampak banjir, mari kita jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, karena dampak dari banjir ini sebagian adalah dari kita membuang sampah sembarangan. Karena terbukti kemarin itu di pinggir-pinggir sungai, banyak sampah-sampah yang nyangkut di pinggir-pinggir sungai. Juga jangan buang sampah sembarangan di sekitar rumah karena sudah disediakan tempat-tempat sampah. Kemudian untuk masyarakat yang memang butuh bantuan dalam pelayanan kesehatan atau ada keluhan sakit, monggo datang ke puskesmas, pasti nantinya akan dilayani. Kemudian untuk pasca banjir ini, apabila masyarakat butuh pembersihan rumah, silakan menghubungi kepala desa, karena di kepala desa itu ada beberapa relawan yang bersedia membantu membersihkan rumah-rumah penduduk yang masih ada lumpurnya dan juga alat-alat kebersihan. Kecamatan mendapatkan bantuan dari masyarakat, langsung saya drop ke Pak Tinggi. Jadi tidak ada di kecamatan, apabila minta bantuan alat-alat kebersihan langsung ke Pak Tinggi. Itu himbauan dari saya, mudah-mudahan masyarakat di wilayah Kecamatan Dringu semuanya baik-baik dan sehat semua. Ya pemirsa, Anda kembali bersama dengan Tada Interview. Kita kembali bersama dengan Mas Haris. Ya Mas Haris, kalau tadi sebelum jeda kita berbicara mengenai kerugian bahkan dampaknya gitu Mas ya. Nah, kita saat ini berbicara bagaimana Mas, apakah ada ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada para korban banjir ini Mas? Misalnya untuk mengganti kerugian atas rumahnya yang rusak, atau mungkin bantuan finansial untuk pemulihan ekonomi pasca banjir ini. Baik Mbak, untuk kerusakan rumah nanti akan diusahakan, karena saat ini
tim masih memverifikasi kerusakan-kerusakan rumah masyarakat. Jadi nanti akan diverifikasi apakah rumah tersebut tidak bermasalah. Nah, itu salah satu syaratnya. Jadi mungkin nanti akan diusahakan untuk bantuan rumah-rumah yang rusak. Nah, ini dilakukan oleh tim dari BPBD, dari Dinas Permukiman, itu dilaksanakan. Kemudian untuk bantuan finansial ini kemarin seusai kunjungan Ibu Gubernur Jawa Timur di Kecamatan Dringu, itu kita mendapat angin segar bahwasanya melalui pemerintah provinsi nanti akan diberikan bantuan cash for work. Nah, artinya masyarakat yang selama membersihkan material itu nanti akan diberi bantuan uang tunai. Nah, ini rencananya sih ya kita masih mengajukan ke pemerintah provinsi, mudah-mudahan disetujui dan bisa direalisasikan. Termasuk nanti relawan yang membantu itu ya Mas mungkin ya? Tidak, ini hanya masyarakat saja. Khusus Khusus masyarakat Dringu saja. yang memang sudah terdampak. Iya. Iya, ini saya lupa tadi di depan menyampaikan. Nah, kalau tadi Mas Haris kita kan di Dam Kaliamas ya, di mana itu adalah aliran Sungai Kedunggaleng. Saat ini saya bersama dengan Mas Haris ini sudah berpindah tempat. Kita saat ini berada di dapur umum, di mana tepatnya di belakang saya ini adalah para relawan yang tengah memasak dan menyiapkan konsumsi ya Mas ya. Konsumsi untuk para relawan yang saat ini masih membantu proses pembersihan pasca banjir itu. Ya. Aktivitasnya masih tetap berlangsung, meskipun syukur alhamdulillah banjir tidak lagi datang, tapi aktivitas ini masih bisa ditemui ya di Kecamatan Dringu gitu. Nah, selanjutnya ini Mas Haris, belajar dari banjir Dringu, upaya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ini khususnya untuk mengatasi masalah banjir ini agar mungkin tidak terjadi kembali gitu? Ya, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek. Ini saat ini bersama masyarakat melakukan perkuatan tanggul darurat. Jika ada banjir lagi, untuk mengantisipasi tidak sampai parah meluber ke pemukiman. Kemudian untuk jangka panjang, beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan pemangku sungai, dalam hal ini UPT, PSDA, wilayah sungai Pulang Rejoso di Pasuruan. Itu untuk apa Mas? Ini nanti membahas tentang perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir ini. Jadi diusahakan dalam waktu dekat beberapa titik parapet yang rusak berat ini segera diperbaiki. Kemudian juga beberapa hari yang lalu difasilitasi oleh Bakorwil Jember bersama OPD terkait juga dibahas tentang penanganan pasca banjir di Dringu ini. Baik, saya ini agak penasaran Mas, karena di beberapa media atau media sosial khususnya ya, banyak yang mengatakan bahwasannya banjir ini terjadi karena ada proses alih fungsi lahan khususnya di wilayah atas. Apakah hal demikian juga berpengaruh sih Mas, khususnya untuk sedimen ini tadi di wilayah aliran sungai? Ya, itu bisa jadi terjadi Mbak. Jadi mungkin nanti setelah ini akan dilakukan analisa atau kajian atau mungkin monitoring di daerah hulu Sungai Kedunggaleng. Apakah benar-benar lahan sudah dialihfungsikan atau mungkin ada penyebab-penyebab lain? Iya, karena memang bukan tidak mungkin itu memang salah satu faktornya ya Mas ya? Iya, bisa tidak mungkin. Baik, Mas Haris, faktor ketiga kan tadi disampaikan bahwasanya masalah sampah di sungai. Apa problem dasarnya Mas? Apakah benar-benar karena kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai ini sangat rendah sekali, atau mungkin ini adalah sudah budaya ya Mas untuk membuang sampah ke sungai? Nah, ini bagaimana Mas? Iya Mbak, memang kalau dari kondisi saat ini mungkin masih belum banyak sarana-prasarana sampah yang sampai menjangkau jauh ke pelosok. Pemukiman ya, ini nanti akan diusahakan ke depannya akan lebih dilengkapi lagi. Kemudian ini ada satu dari quotes dari Pak Sutopo almarhum. Jadi beliau menyampaikan bahwa semakin hari pengetahuan masyarakat tentang bencana itu semakin meningkat, namun masih belum menjadi perilaku atau budaya. Nah, ini yang sedang kita bersama-sama galakkan, bahwasanya mari kita budaya sadar bencana. Kita sudah tahu buang sampah sembarangan itu menyebabkan banjir, tapi kenapa kok masih menjadi
masih sering dilakukan oleh masyarakat. Meskipun alasan masyarakat membuang sampah ke sungai adalah salah satu alasannya karena tidak tersedianya tempat pembuangan sampah, Mas. Nah, Iya. upaya apa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengatasi hal ini? Ya, itu nanti dalam kedepannya nanti akan sarana prasarana persampahan ini akan dilengkapi oleh dinas terkait. Dinas lain khususnya ini perlu koordinasi juga dengan Iya. dinas dalam hal ini dinas lingkungan hidup ya, Mas ya. Baik. Mas Aris, masyarakat dari Probolinggo dan luar Probolinggo ini banyak bersimpati ya Mas mengumpulkan bantuan bagi para warga korban banjir Dringu. Apakah bantuan yang diberikan masyarakat itu benar-benar sudah dinilai tepat sesuai dengan kebutuhan warga korban banjir, Mas? Bahkan kemarin kan sempat ada yang mengusulkan bantuan berupa diapers, ya Mas, ya, baju layak pakai. Nah, ini bagaimana, Mas? Iya Mbak. Kami sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat dengan antusiasme yang sangat luar biasa sekali membantu warga yang terdampak banjir di Dringu ini. Memang untuk bantuannya sudah sangat luar biasa. Jadi kadang masyarakat itu sebelum mereka memberikan bantuan, mereka koordinasi dengan kita dulu. Tanya dulu. Ya, apa yang paling dibutuhkan saat ini. Nah, kadang saat itu banyak warga yang membutuhkan alas tidur. Ya. Nanti mereka akan memberikan alas tidur. Kemudian juga popok untuk bayi. Itu nanti dilengkapi oleh masyarakat. Jadi sebisa mungkin bantuan itu bisa tepat sasaran. Jadi misal masyarakat memang ingin membantu, disarankan untuk memberikan bantuan dalam bentuk apa ini kalau boleh disarankan? Ya, untuk saat ini yang paling dibutuhkan itu alat-alat kebersihan, Mbak. Jadi Alat-alat ya, kebersihan, alat kebersihan untuk pemulihan, membantu membersihkan lumpur yang ada di dalam rumah. Ya, sementara itu yang paling dibutuhkan masyarakat. Kalau bahan natural saya kira masih tercukupi ya. Ya. Baik, Mas Aris, terakhir ini ada pesankah untuk warga Dringu dan masyarakat Probolinggo khususnya terkait potensi kebencanaan di musim hujan saat ini? Iya Mbak, terima kasih. Jadi bencana itu adalah suatu keniscayaan. Kita tidak tahu kapan dan di mana bencana itu bisa terjadi. Jadi kami berpesan bahwasanya masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, utamanya warga yang tinggal di kawasan risiko bencana tinggi, seperti di bantaran sungai dan lain sebagainya. Kemudian juga bagi warga yang terdampak, kami mohon agar bersabar karena ini adalah semata-mata ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Mas Aris, terima kasih atas waktunya di salah satu tugasnya sudah sempat kami wawancarai di program Tada Interview. Sehat selalu, Mas. Dan Terima kasih, semoga selalu tetap semangat ya Mas. Khususnya Tetap untuk semangat. tetap semangat. Ya, pemirsa, demikian Tada Interview edisi kali ini. Benang merahnya ialah mari kita jaga kebersihan seperti yang disampaikan Mas Aris tadi dan kelestarian lingkungan kita agar tetap menjadi lingkungan yang ramah, aman dan nyaman untuk ditinggali sampai anak cucu kita mendatang. Sampai jumpa di Tada Interview berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.